Kalau dibicara tentang fungsi DPD lah ya, DPD RI, ini kan tidak seluas DPR RI ya Bang ya. Iya. Nah sebenarnya kenapa nggak di nggak di DPR RI, dan apa yang ngebuat abang sampai mau ya udahlah saya di DPD aja, dan persoalan-persoalan apa yang abang temuin di Jakarta ini gitu? Iya. Nah, saya melihat DPD ini ada yang harus dibenahi dulu. Nah, mungkin naluri aktivis saya bergejolak ingin berteriak dari Senayan sana bahwa DPD ini harus bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat, ya, aspirasi daerah, tidak sebagai lembaga yang tidak ada bermanfaat menurut saya, ya, untuk rakyat. Bukan tidak bermanfaat, tapi kurang bermanfaat, ya. Gaungnya kurang gitu ya. Gaungnya berkurang, bangunnya kurang. Jadi saya ingin meneriakkan dari sana supaya DPD itu dapat lebih greget lah menampung aspirasi. Nah, kalau terkait misalnya apa yang Anda inginkan ketika DPD ini, nah sebenarnya menjadi calon legislatif itu sudah bagian dari penampung aspirasi masyarakat dari seluruh persoalan, ya. Jadi masalah apa saja, seluruh persoalan yang ada di ibu kota ini sudah harus ada di benak kita, harus kita bantu, harus kita selesaikan gitu. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan misi saya hanya untuk satu ini satu itu, enggak. Jadi memang karena persoalan itu kan kita belum melihat seperti apa. Tetapi yang ada di benak saya sekarang adalah bagaimana ketimpangan sosial antara orang yang paling kaya di Republik ini ada di Jakarta ini, dan orang yang paling miskin pun ada di sini. Nah, lalu bagaimana kaum marginal itu, ya, masyarakat kecil itu, wong cilik itu selalu menjadi korban, ya. Kalau kita lihat misalnya daerah-daerah kumuh, ya, selalu itu kalau kita tanya banyak sekali yang disebut kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan selalu menjadi itu berita kita akan digusur dan segala macam kan gitu. Nah, di situ saya ternyata ini saya harus ada di dalamnya, termasuk soal agraria. Bagaimana penduduk di Jakarta ini yang sudah bermukim 25 sampai 30 tahun di satu domisili wilayah, tetapi masih ada penggusuran dengan alasan tidak memiliki izin dan sertifikat tanah. Hari ini pemerintah, ya, hari ini negara masih berkutat, ya, masih berafiliasi, saya boleh katakan berafiliasi, ya, para pejabat-pejabat itu, oknum itu dengan mafia-mafia tanah itu. Bagaimana mungkin di Jakarta ini masih ada istilah tanah garapan yang harus digusur dan ada tiba-tiba pemiliknya gitu. Ada banyak kasus di Jakarta ini yang disebut tanah garapan dan warganya itu harus diusir kan gitu. Nah, itu saya kira pemerintah harus ambil bagian bahwa mereka tidak pantas, tidak layak dari dasar apapun. Bagaimana mungkin setelah 30 tahun ada ujuk-ujuk orang mengaku itu tanahnya? Ya kemana ini tiba-tiba muncul kan gitu. Itu sangat tidak mustahil itu, ya. Sangat tidak masuk akal tiba-tiba si A menjadi dan menang. Nah, lalu kalau pemerintah menyarankan diselesaikan di meja pengadilan, nah itulah celahnya, ya, orang susah itu akan kalah. Nah, jadi memang saya ingin konsen di situ juga bagaimana tidak ada lagi istilah tanah garapan di Jakarta ini, ya. Yuk pemerintah, toh juga Jokowi sekarang sedang asik-asiknya membagi sertifikat tanah kepada masyarakat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Tetapi memang di lingkungannya mereka, di lingkungannya Jokowi ini masih banyak mafia tanah, ya. Itu saya bangga dengan yang sekarang Menteri Pak Hadi Cahyanto, ya, yang konsen juga ATR BPN. Bagaimana supaya penduduk itu tidak lagi digusur, tetapi disosialisasikan bagaimana mendapatkan sertifikat tanah, gitu. Karena mereka juga adalah warga negara yang sudah memiliki KTP, sudah mengikuti pemilu beberapa kali, tapi masih harus ada intimidasi. Nah, itu saya tidak terima. Itulah saya ingin berjuang melalui DPD. Nah, mudah-mudahan saya terpilih. Saya akan menggelorakan itu dari Senayan supaya masyarakat yang terbelenggu tadi, yang terpinggirkan tadi,
merasa nyaman Iya. hidup di Jakarta ini. Betul. Gitu.